pembangkit listrik tenaga Bayu ini, dia ini bentuknya itu nggak ada mata kipasnya, tapi bentuknya itu seperti tongkat baseball yang dia berosilasi maju dan mundur. Kelebihannya apa dibanding sama pembangkit listrik tenaga angin yang ada kipasnya itu? Dia membutuhkan material yang lebih sedikit dan dia itu juga bisa dipasang di perumahan-perumahan dan dia juga gak membutuhkan banyak tempat. Oke, gitu aja kan. Oke, makasih Sal atas cem-nya hari ini. Kalau bisa dijelaskan lebih singkat, itu tentang apa ya? Pembangkit gitu, pembangkit listrik tenaga angin, tapi nggak ada baling-balingnya ya, dan bisa berputar gitu ya. Oke, makasih. Ya udah, makasih banyak Marsal. Jadinya tadi udah dengar dari cem dari Marsal. Nah sekarang boleh diserahkan kepada Jessica buat jelasin. Oke, makasih. Oke, thank you Egan. Aku share screen ya. Bentar. Udah ada PPT-nya belum? Oke, sudah kelihatan. Udah? Udah. Oke. Oke, halo semuanya. Selamat datang di course Design and Photoshop sama aku Jessica Tarsila. Sebelumnya thank you atas kesempatannya, thank you juga Egan yang udah ngurusin. Sekarang kita mulai dengan kenalan dulu kali ya. Kenalin aku Jessica Tarsila, atau biasa di kampus dipanggilnya Jestar. Aku kru LFM 2018, jurusannya Saintek Farmasi 2018. Terus kebetulan aku juga punya creative lab namanya Luna Lab, @lunalab__, yang bergerak di bidang desain dan videografi. Terus itu juga ada Instagram aku @jessica_tarsila. Terus sebelum mulai, disclaimer dulu, mungkin aku juga nggak jago-jago banget di Photoshop dan desain, aku juga masih belajar sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada yang mau kayak sharing atau kayak berbagi kayak, oh kayak gini lebih gampang caranya atau gimana, itu boleh banget. Terus kalau mau nanya, kayak kata Egan tadi, boleh langsung di komen aja. Terus mungkin nanti aku akan beberapa kali bolak-balik PPT sama Photoshop ya. Jadi kalau Photoshop-nya kadang suka nge-lag, dimaklumin ya. Oke, kita mulai aja. Oke, jadi kita akan bahas beberapa hal tentang desain. Nah, jadi desain editing itu menurut aku ada beberapa prinsipnya nih, yang kayak hal-hal mendasarnya, yaitu ada color, layout and composition, sama typography. Nah, kalau color tuh nanti kita akan bahas kayak gimana sih color yang cocok, atau kenapa color ini sama ini nggak cocok kalau dipakai bareng gitu-gitu, dan juga color apa sih yang cocok dipakai kalau moodnya mau kayak gini-gini gitu. Terus habis itu layout and composition itu tentang kayak peletakan objek-objek kalau di desain kita, di kanvas kita. Kayak kalau peletakannya di sini dan di sini itu bisa mengandung arti yang beda. Nanti kita akan kayak belajar gimana, dan juga typography itu kalau kalian udah tahu kayak font-font dan penggunaannya gitu. Kalau pakai font A sama font B itu kayak feel-nya itu bisa beda. Terus nanti terakhir akan ada beberapa tips and tricks tentang desain pakai Photoshop. Oke, kita mulai ke warna. Nah, warna ini menurut aku salah satu hal yang paling penting gitu sih di desain. Kayak kalau misalnya kita pemilihan warnanya salah, itu bisa kayak bener-bener ruin the design gitu. Aku ada kasih contoh di sini. Nah, misalnya ini nih ya, ada poster ini. Kalau misalnya ngelihat ini, kayak apa sih yang kalian kayak rasa atau feel pas pertama kali lihat gitu? Kalau pertama kali aku lihat sih, aku kayak ngerasa kayak fresh gitu, kayak kayak
kayak aktif, seger, dan kayak modern looking gitu. Kalau pertama kali lihat ini aku rasanya kayak gitu. Nah, kita coba lihat lagi foto poster dengan warna yang jauh berbeda. Nah, warna ini kan bisa dilihat kalau poster ini dia kayak warnanya lebih warm, kayak coklat-coklat hijau gitu kan. Kalau ngeliat ini aku kayak feel-nya jadi kayak nyaman, kayak adem, kayak sejuk gitu. Terus habis itu ada satu lagi, ini poster aku taruh. Nah, kalau ngelihat ini, aku langsung kayak feel-nya kayak kayak vibrant, kayak fun, kayak young, dan kayak rebellious gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari ini 3 contoh aja, itu bisa kayak kayak terasa gitu kalau pemilihan warna itu sangat penting gitu di desain dan sangat bisa menentukan mood-nya atau kayak emotion atau hal yang ingin kalian sampaikan gitu kepada orang yang melihat desainnya. Kita lanjut ke color theory. Nah, color theory ini kayak prinsip-prinsip dasar warna gitu sih ya artinya. Nah, jadi kalau kalian lihat di PPT ini ada 3 warna, yaitu warna merah, biru, sama kuning. Nah, 3 warna ini tuh disebut primary color atau warna primer gitu. Nah, kalau misalnya ketiga ini dicampurin, misalnya merah campurin sama biru, merah sama kuning, kuning sama biru dicampurin, dia akan membentuk namanya secondary color. Nah, kayak gini akan muncul warna lain. Kemudian kalau masing-masing dari mereka dicampurin lagi, itu bakal akan membentuk warna lagi gitu yang lain. Dan akhirnya kemudian akan terbentuk namanya color wheel. Itu nih kayak gini. Nanti kita akan bahas lagi tentang color wheel. Kalian kenali dulu namanya color wheel. Nah, selanjutnya di color theory kita ada namanya hue, saturation, dan value. Ini kayak beberapa istilah yang gimana sih dari warna di color wheel ini ya, yang hanya beberapa itu bisa terbentuk warna yang sangat banyak. Itu hue. Hue itu artinya warna, itu kayak cuman nama lain dari warna. Terus ada namanya saturation. Nah, saturation ini artinya intensity dari warna tersebut. Jadi dari yang ini tuh warna merah yang paling mencereng gitu, yang paling vibrant, sampai warna yang paling subtle. Kemudian ada namanya value. Value itu warna yang paling gelap sampai warna yang paling terang. Nih warna sampai warna merah muda gini kelihatannya gitu. Nah, itu 3 hal ini yang kita bisa mainin gitu di warna. Dan ada kayak side note, kalau main saturation itu harus cukup hati-hati, soalnya bisa kayak too much gitu. Kayak misalnya ngelihat warna ini kecil gitu kan, kayak misalnya bulutnya kecil, jadi nggak kelihatan banget. Tapi kalau misalnya ini, warna ini kayak di entire screen, pasti kayak sangat nyala gitu. Oke, terus kita lanjut lagi ke, oh ini. Ini jadi kalau udah kalian pernah pakai Photoshop atau ada yang belum pernah pakai Photoshop, jadi kalau memilih warna, Photoshop ini keluar window ini. Jadi ini adalah hue-nya, warna-warnanya bisa dipilih kan banyak. Kemudian ini adalah saturation, yaitu dari vibrant ke non-vibrant. Terus ini ya value dari dark ke light. Tuh. Nah, selanjutnya kita ngomongin color formula. Nah, misalnya aku sendiri sebenarnya nggak pernah beneran kayak kayak bikin sendiri gitu sih. Kayak aku sendiri itu biasanya kayak cuman cari palet-palet, color palette di internet, soalnya kayak cukup banyak, atau kayak ngelihat dari desain orang terus kayak warnanya bagus, ya udah aku pick color aja. Tapi ini color formula ini kayak alasan kenapa warna ini sama ini tuh kalau dipakai bareng tuh they look good gitu. Kenapa kalau warna ini sama ini dipakai tuh jelek gitu. Nah, ini alasannya adalah di color formula ini. Jadi ada beberapa, yaitu yang pertama tuh namanya monochromatic. Monochromatic itu jadi kalian pilih salah satu warna gitu di color wheel. Nah, kemudian kalian bisa kayak pilih-pilih dari kalian atur saturation ataupun value-nya sehingga dapat kayak warna, ini contohnya warna merah dengan shades yang lain gitu.
itu kayak dipastikan kalau misalnya saya bikin desain dengan percampuran warna ini tuh bakal bagus gitu. Dan kadang ini kan bukan di digital art doang, tapi misalnya kalau di lukisan gitu misalnya itu bisa kayak create depth gitu, kayak kelihatan kayak bayangan dan lain-lain kayak dengan memainkan shade-shade yang beda ini. Kemudian yang kedua ada analogous. Analogous itu kayak jadi kalian ambil satu warna di color wheel nih, misalnya ini, terus kalian juga mau pakai warna di kanan kirinya dia. Jadi kayak pakai 3 warna di color wheel, lalu bikin deh color palette sendiri dengan bisa kayak mainin saturation maupun value-nya. Ini juga kayak dipastiin bakal bagus gitu perpaduannya. Terus ada complementary. Complementary ini adalah kayak pakai warna seberangnya. Jadi saya kalian pilih biru, terus seberangnya itu kuning. Berarti kalian perpaduan warnanya biru sama kuning. Nih kayak gini misalnya. Dan complementary ini kayak one of the best gitu, one of the best color formula. Soalnya ini juga dipakai di mana-mana gitu. Apalagi di movie itu juga banyak. Kalau misalnya kalian tahu tuh terkenal namanya teal and orange di movie itu perpaduan warnanya. Nah, selain itu juga saya contohnya kayak ada merah, hijau, kayak gitu-gitu, dan itu bagus perpaduan warnanya. Kemudian ada split complementary. Ini tuh maksudnya jadi misalnya warna merah ini, terus seberangnya hijau, tapi kita nggak pakai hijau, tapi kita pakai kanan kiri dari si complementary-nya gitu. Nah, kalau kayak gini, kalian bisa dapat color palette yang bagus dan juga bisa kayak you have more colors to work with. Itu. Terus selanjutnya color formula ada ini. Ada triadic. Triadic itu jadi kalau di color wheel kalian bikin kayak segitiga sama sisi dan akan dapat warna tiga warna gitu kan. Nah, kalau triadic ini kayak ada beberapa orang bilang kayak harus hati-hati gitu pemakaiannya, soalnya kadang terlalu mencolok dan biasa katanya sih lebih sering dipakai untuk kayak kartun gitu, lebih cocok gitu. Lalu yang terakhir ada tetradic. Tetradic ini disebut juga double complementary, soalnya dia kayak complementary tapi 2 biji gitu, jadi membentuk suatu kotak di color wheel. Nah, kalau yang tetradik ini ada beberapa yang bilang kalau sebenarnya lebih cocok dipakainya kalau misalnya ada satu warna yang dipakai sebagai kayak the main color, sisanya itu sebagai aksen. Kayak misalnya ini 3 ini warnanya sebagai aksen. Aksen itu bisa jadi kayak mereka cuma dimunculin dikit-dikit, tapi kalau gara-gara mereka cuma muncul dikit-dikit, mereka jadi pop gitu. Nah, itu tentang color formula. Jadi ya alasan-alasannya kenapa kalau misalnya warna ini sama ini cocok, ini sama ini enggak gitu. Terus oke, kita akan langsung ke Photoshop. Oke. Udah keganti kan ya jadi Photoshop layarnya. Oke. Nah, Sudah. sekarang aku mau coba langsung nih. Misalnya aku mau bikin sesuatu desain simple aja. Oh ya, by the way, kalau misalnya ada yang belum pernah pakai Photoshop, aku jelasin singkat. Jadi yang sebelah kiri ini adalah toolbar. Lalu ini layer. Terus ini kanvas kita kerja di sini. Terus layer itu jadi ada, kalau misalnya klik yang ini, itu dia kalau misalnya klik yang ini, yang mata ini, dia akan dibikin invisible gitu, jadi nggak kelihatan. Oke. Terus kita akan coba, misalnya aku mau bikin teks dulu, klik yang icon T ini. Misalnya aku mau bikin hello gitu. Terus habis itu aku mau bikin tulisan di bawahnya. Nah, apakah ada yang tahu lorem ipsum gitu? Lorem ipsum tuh kayak buat kata-kata random buat nge-fill tempat gitu, buat yang kalian saya belum tahu kontennya isinya mau apa. Jadi kalau ada yang
belum tahu, itu kita bisa paste lorem ipsum langsung dari Photoshop, klik type, terus paste lorem ipsum. Tuh, mau kecilin dulu ini. Jadi yang di atas ini tuh, ini ada font, ini weight. Weight itu misalnya kayak bold atau enggak bold gitu. Ini ukuran fontnya. Ini aku yang bawah aku mau bikin light aja. Nah, ini contoh. Nah, ini aku udah siapin 2 color palette di sini, aku cari di Google. Nah, aku mau cobain pakai dua-duanya nih. Gimana kayak mood-nya bakal gimana sih? Ya, saya aku cobain yang ini dulu ya. Misalnya ini background-nya aku mau pakai yang krem ini. Nah, terus di layer paling bawah aku fill pakai bucket tuh. Nah, kayak gitu. Terus yang halo-nya aku mau ganti warna. Cara ganti warnanya tinggal di double klik di icon T di layer. Terus ini warnanya diklik. Terus nanya aku mau pakai warna yang ungu ini. Nah, dia langsung keganti. Nah, terus yang lorem ipsumnya aku mau ganti warna netral aja, warna hitam gitu. Misalnya gitu. Nah ini misalnya adalah desain yang pakai color palette yang ini, yang pertama. Nah kalau misalnya aku ngelihatnya pertama kali ngelihat ini itu langsung kayak feel-nya tuh uh, kayak aku sih dapat feel-nya kayak women dan strong gitu sih, kayak biasanya kadang tuh ada Instagram tentang women dan gitu-gitu suka pakai color palette yang kayak gini, jadi aku dapat feel-nya kayak gitu. Nah coba kita ganti pakai color palette yang satu lagi nih, yang atasnya itu aku ganti. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat kalian tuh lagi megang warna apa tuh, lihat di kiri bawah sini yang ada kotak. Nah jadi aku pick color dulu yang sky, jadi udah keganti, terus aku fill. Ini make sure udah layer paling bawah gitu ya. Nah udah keganti, terus yang halo-nya aku ganti warna merahnya. Aku ganti warna merah. Nah, terus lorem ipsumnya kayaknya lebih cocok warna putih. Aku ganti warna putih. Nah, kalau kayak gini tuh kayak langsung beda gitu kan, kalian ganti warna, ganti palette itu langsung kayak beda gitu kesannya. Kayak kalau aku ngeliat ini langsung kayak oh, kayak fun, bright, kayak fresh gitu rasanya. Nah, jadi ini kayak dengan kayak gini kita langsung bisa simpulin kalau emang bener kayak warna tuh really menentukan kayak mood dan emotion yang kalian mau sampaikan gitu. Jadi penting banget untuk memilih color palette. Nah, selanjutnya aku mau tunjukin ini. Bentar aku matiin dulu yang ini. Nah, jadi kita bisa pakai kayak warna untuk kayak nge-guide mata-mata orang yang ngelihat gitu. Jadi misalnya kayak gini. Kalau yang kayak gini kan langsung kayak ngelihatnya ini karena lihat hello gitu kan. Karena itu yang paling nyolok sendiri gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan kayak warna ini untuk kayak nge-guide orang. Kalian tuh mau bikin orang ngelihat yang mana dulu gitu. Ya, kayak gitu. Namanya kita main kontras gitu. Terus habis itu mau coba ini. Aku mau coba yang saturation tadi. Nah, jadi yang tadi aku bilang saturation mainnya harus hati-hati. Nih. Jadi contohnya kayak gini, misalnya aku pilih warna merah banget nih, yang sangat vibrant. Nah, terus habis itu background-nya aku mau ganti warna biru.
yang juga sangat vibrant gitu. Ini di fill color. Nah ini kan langsung kayak nggak nyaman gitu kan, ngelihatnya langsung kayak nggak enak. Ini yang harus dihindari gitu guys. Jadi jangan sampai kalian pakai warna yang dua-duanya itu nyala gitu, soalnya nggak enak di mata dan nggak nyaman. Nah jadi caranya untuk bikin dia better itu bisa nge-tone down salah satu dari dua warna ini. Misalnya aku mau tone down background-nya. Ini background-nya aku pilih yang lebih soft gitu. Nih aku bakat. Nah, ini langsung kayak so much better gitu kan, kayak kelihatan dan lain-lain. Jadi cara tone down-nya itu kalian bisa kayak bikin dia lebih light atau oke lebih subtle lah, lebih subtle atau lebih light gitu. Kalian pilih yang nggak gitu mencereng gitu dua-duanya. Lalu tentang warna yang ingin aku sampaikan lagi itu, bentar. Nah, kalau warna itu lebih baik kalau misalnya kalian ini kan kayak satu kanvas gitu kan. Lebih baik kalau misalnya lagi satu kanvas ini kalian jangan pakai warnanya terlalu banyak. Tapi ini beda sama kalau lagi bikin ilustrasi gitu ya. Kalau misalnya ilustrasi kan emang warna-warni gitu. Kalau misalnya ini kan kayak ini hanya a simple thing, kalian jangan pakai warna banyak-banyak. Misalnya yang lorem ipsum nih aku mau ganti warna jadi ini nih warna kuning. Tuh. Ini selain ini juga kayak terlalu nyala, ini juga kayak too much going on gitu. Jadi kayak lebih baik kalau misalnya kalian pakai warnanya nggak terlalu banyak. Misalnya aku juga mau coba kayak gini misalnya. Misalnya bikin headline gitu. Ini yang bold. Terus ini untuk gedein fontnya itu bisa kayak kalian hover di atas ini terus geser aja. Nah kayak gini. Nah ini aku mau pakai warna kuning misalnya. Coba yang hello-nya jadi kayak sub headline. Ini gitu. Nah, kalau kayak gini tuh langsung kayak terlalu banyak hal gitu, kayak kalian pertama kali lihat ini kayak ngeliat yang mana dulu gitu, bingung gitu. Jadi mendingan gak usah terlalu banyak gitu warna yang dipakai. Jadi misalnya contohnya cara tone down-nya yang subheadline ini akan aku ganti jadi putih aja karena putih kan netral gitu. Nah kayak gini misalnya. They look better gitu, kayak look more together gitu. Nah itu contohnya. Terus apa lagi ya? Bentar, aku cek dulu. Oke. Terus habis itu tentang warna. Terus ini kan solid ya, warna solid. Kayak gini tuh warna solid. Kayak bukan gradien gitu. Aku mau contohin pakai gradien. Jadi selain pakai warna solid tuh kalian bisa mainin warna-warna gradien juga. Ini by the way aku bikin ellipse. Di sini ada ellipse tool, tinggal diklik. Terus klik shift, dia akan tetap bulat. Nah, aku mau coba ini dikasih gradien. Biasanya aku gradiennya gini aja. Ellipse, ini layarnya diklik, habis itu klik kanan, blending options. Sebenarnya di sini tuh ada tool gradient. Tapi aku jarang pakai yang itu, soalnya lebih mudah yang ini. Nah di ini namanya window layer style. Ini tuh banyak banget yang bisa dimainin sebenarnya.
mungkin aku go through sebentar. Yang ini tuh stroke. Stroke ini tuh, jadi dia kasih stroke gitu, terus bisa diatur warnanya segala macam. Ini sih kayak Photoshopnya aja. Ini kayak inner shadow, inner glow, banyak gitu ya. Ada color overlay ini untuk mewarnain. Ini sangat bisa dipakai misalnya kalian mau mewarnain suatu objek, tapi gimana cara warnain? Saya ada clip art bentuk gini, kalian mau warnanya warna lain. Itu caranya color overlay. Nah, terus yang aku mau bahas tuh yang ini gradient overlay. Nah, kayak gradient overlay ini kayak gradient itu sebenarnya sangat mudah dipakai dan akan bisa kayak 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 level up your design gitu menurut aku. Tergantung lagi sih kayak kalian mau moodnya kayak gimana. Nah, terus ini juga gampang banget dipakainya. Nah, jadi kalian kalau mau ganti warna tinggal klik aja ini salah satu. Nah, kalian klik double klik. Nah, terus kalian bisa ganti warna. Saya mau warna ini. Terus ini saya mau warna oranye. Atau gimana gitu. Nah, jadi gradient. Dan kayak it looks pretty and seamless gitu. Terus kalau bisa kalian juga mau pakai 3 warna tuh juga bisa, tinggal diklik aja kayak gini. Kayak klik aja gitu. Diklik aja terus akan muncul kotak itu dan kalian bisa milih lagi warna mau warna apa terserah gitu. Itu gradient. Jadi selain main sama solid color, kalian juga bisa main sama gradient. Itu. Oke. Itu tentang color. Terus ada satu lagi, aku udah siapin ini foto, contoh stok foto gitu. Nah, jadi satu lagi aspek yang aku mau sampaikan itu adalah keterbacaan. Nah, aku mau tulis bisnis. Gedean. Bisnis. Nah, apakah kayak gini bagus gitu? Kan kayak ini sangat kayak ngeblok orangnya dan nggak kebaca gitu kan. Kayak gini. Terus jadi gimana gitu? Jadi kita bisa kayak letakin di tempat yang kosong gitu. Saya aku pilih di sini. Tapi ini nggak kebaca gitu kan warnanya. Kita pilihlah warna yang lain gitu misalnya. Saya mau warna hitam gini. Nah, looks okay. Tapi apakah bisa di level up lagi? Bisa kita pakai ini. Karena di Photoshop ada yang namanya pick color. Jadi kita, kalau menurut aku dari sini warnanya yang cukup mencolok sih warna si hijau kuning ini ya. Jadi aku pick color nih. Nah, ya udah. Nah, dengan kayak gini, kayak menurut aku kayak lebih better gitu dari sebelumnya. Ya, sebelumnya ini sama ini lebih kayak lebih together gitu loh. Lebih kayak satu kesatuan. Itu sih tentang color. Kalau misalnya ada yang mau nanya atau bingung tadi klik apa itu boleh tanya aja ya. Oke, itu tentang color. Terus kita lanjut dulu, oke, ke yang kedua. Yang kedua ini layout and composition. Layout and composition itu tentang kayak peletakan objek-objek maupun tulisan, gambar atau apapun itu di kanvas desain kita. Nah, jadi ini ada beberapa hal-hal yang kayak disebutnya kayak prinsipal gitu dalam layouting, tapi sebenarnya hanya sebagai guide sih. Kayak then again sebenarnya kan desain itu subjektif gitu ya. Ya udah kadang bagus, menurut kita bagus, atau orang nggak bagus dan lain-lain. Tapi ini bisa menjadi jadiin guide gitu. Nah, jadi aku bakal bahas dulu semuanya lalu nanti kita cobain ke Photoshop. Jadi yang pertama nih proximity. Proximity itu maksudnya
kalau lihat di gambar di samping nih, maksudnya ngegroup hal-hal yang similar atau related gitu. Misalnya kayak gini tuh kayak bulat, tulisan-tulisan. Kenapa kayak ini penting? Jadi ini bisa karena sebenarnya kan desain itu kan prinsipnya itu communicate gitu kan, apa yang kita ingin sampaikan gitu kan. Jadi ini dengan kita lakukan hal ini tuh bisa buat orang lebih ngerti gitu, pas ngeliat tuh langsung ngerti gitu. Dan juga untuk show relationship in your content. Tuh. Nah, habis itu ada namanya white atau negative space. Sebenarnya di sini di PPT pun udah ada ya. Ini kayak ini yang kosong-kosong ini, semua yang kosong namanya white space. Itu adalah spaces di antara hal-hal yang juga perlu untuk ngedefine dan separate different sections. Dan juga untuk give room to breathe. Kayak ini misalnya ada kosong gini kan di antara tulisan dan gambar. Di antara prinsipal sama yang di bawahnya ada kosong gini kan. Nah, itu namanya negative space. Nah, dan itu juga penting kalau kita bikin suatu aturan sendiri gitu dalam desain kita. Apalagi yang sifatnya itu menginformasikan ke orang-orang. Nah, ini tuh kayak prinsipal ke proximity itu lebar negative space-nya itu beda sama dari sini ke sini. Kenapa? Jadi kayak untuk show relationship-nya gitu. Oh, ini judul, oh ini konten gitu-gitu. Itu adalah negative space. Lalu ada alignment. Alignment itu udah tahu lah ya, terata kanan, kiri, atas, bawah. Nah, kalau di Photoshop itu kita bisa pakai ruler. Pakai ruler untuk nge-guide kita. Dan itu di Photoshop itu ada kayak semacam magnet gitu. Jadi kalau kalian udah pakai ruler, dia bakal kayak langsung snap gitu. Terus ada beberapa yang bilang kalau line left itu line left ini tuh ini juga line left ya. Itu somehow looks lebih modern gitu. Tapi nggak selalu dan kayak ya nggak selalu kayak gitu. Dan itu juga kelihatan kayak konsisten gitu dan rapih gitu ya tentunya. Terus habis itu selanjutnya ada beberapa hal lagi yaitu kontras. Kontras ini tadi kita sebenarnya udah sebut di warna, tapi juga ada di layout dan juga ada nanti di typography karena kontras ini sangat bisa dimainin gitu. Kayak dan seperti yang tadi itu fungsi kontras itu adalah untuk kayak nge-guide mata orang yang ngelihat gitu. Kayak saya ngeliat ini. Pasti kalian ngeliat yang warna ini dulu, yang warna biru dulu nih, yang di gambar kanan. Nah, soalnya dia tuh lebih nyala gitu, lebih mencolok gitu warnanya. Nah, kalian bakal ngeliat ini dulu. Terus kalau si kontras ini bisa bermacam-macam, kayak yang tadi tuh color ya, yang kayak tadi. Terus size objek maupun size tulisan bisa. Terus font weight itu maksudnya kayak ya bold atau regular atau thin. Jadi ada beberapa font kalau kalian download di internet itu akan sangat banyak itu weight-nya. Kadang ada yang condense, super thin, bold, semi bold, extra bold, itu sih ya, itu font weight itu yang bisa kalian mainin. Ya, selanjutnya adalah hierarki. Hierarki itu uh, kayak gini misalnya contohnya. Ini jadi untuk nge-guide orang tuh, kalian tuh maunya orang ngelihat yang mana dulu gitu. Pasti kalian mau orang ngelihat hal yang penting dulu kan. Dengan itu kalian harus bedain hal itu yang kalian mau bikin orang ngelihat duluan gitu. Dan misalnya yang ini itu dibikin lebih besar dan warnanya lebih nyala gitu dari yang lain. Jadi kalau kalian ngelihat suatu desain langsung kayak ada kayak movement dari mata orangnya gitu kayak oh ngeliatnya ini dulu gitu. Nah, cara bikin memainin hierarki ini kalian bisa bikin mereka stand out dengan digedein atau make it bolder. Ini juga ditulis di teks juga berlaku.
Habis itu atau bikin more eye catching, kayak misalnya dari warnanya gitu. Lalu yang terakhir adalah repetition. Repetition itu pengulangan. Nah, ini tuh kayak alasan kenapa sih kalau misalnya kalau ada acara apa gitu, acara atau misalnya organisasi atau dimanapun brand atau apapun lah itu mereka harus punya desain guideline. Soalnya kalau kita melakukan repetition ini itu akan terlihat lebih profesional dan kayak oh mereka itu satu kesatuan gitu, lebih kelihatan satu kesatuan. Kayak repetition, misalnya kalau di desain guideline itu kan biasanya ada yaudah kita akan pakai font ini doang, kita akan pakai warna color palette yang ini aja. Jadi kalian harus stick to it gitu. Dan diulang-ulang terus supaya kalau dilihat bareng-bareng akan kelihatan kalau oh mereka satu kesatuan gitu. Nah, terus jadi repetition itu bisa banyak, misalnya warna, lalu header style, terus graphic style-nya misalnya kayak free stock gitu. Kalau kalian tahu misalnya kadang di desain itu kan ada kayak gambar-gambar gitu. Itu tuh penting kalau kalian tuh jenis grafiknya tuh sama, misalnya oh ini flat design atau ini ilustrasi dan gitu-gitu. Typeface itu maksudnya font. Habis itu consistent look. Iya, jadi dengan melakukan repetition ini akan memberi look yang konsisten dan juga lebih professional looking. Dan juga lebih mudah dibaca dan dimengerti. Tuh. Dan kita akan langsung cobain ke Photoshop-nya ya. Jadi aku udah coba bikin ini. Nah, dari sini kita akan mainin layout-nya sampai they look better than sekarang gitu. Kayak sekarang tuh kayak bingung gitu, kayak apa sih ini lagi kalian tuh mau sampaikan apa gitu. Jadi yang pertama ini kita akan ini aku tarik dulu ya. Nah, ini aku sebut ruler di Photoshop ini. Nah, kalau misalnya di Photoshop kalian itu nggak ada ruler, saya belum muncul rulernya itu tinggal klik view, terus ini rulers. Tuh, cara munculinnya gitu, terus tinggal tarik aja dari atas, mau dari samping gitu, sesuai kebutuhan. Nah, misalnya aku mau bikin dia line left ya, kita mau bikin line left di sini. Nah, sekarang kita kayak grupin mereka. Nah, kalau menurut aku dari informasi yang di sini tuh kayak yang ini tuh headline menurut aku. Dan ini tuh sub headline-nya dan ini tuh informasi-informasi penunjang gitu. Jadi pasti kan yang ini mau di atas gitu kan dan di awal. Ini aku taruh sini. Ini kalian bisa pindahin hal-hal di kanvas kalian dengan klik kanan atau misalnya kalian bisa klik ini dia langsung ke sel kayak gitu. Aku mau taruh dia di bawah ini soalnya dia kayak ada hubungan gitu. Nah, terus habis itu ini kan tentunya dia lagi ngomongin yang ini kan, information below yang ini. Nah, misalnya di sini. Nah, tapi apakah kayak gini bagus? Nah, menurut aku yang kalau kita terapin yang proximity tadi itu ini kayak kurang related yang ini sama ini. Kayak kita misalnya yang call center sama information below, aku bakal turunin ke bawah. Itu ceritanya kayak iklan-iklan atau apa gitu. Nah, ini udah kayak lebih bagus. Ya, gitu. Nah, by the way, kalau di Photoshop, kalian kalau ngepindahin hal-halnya akan ada garis-garis pink ini. Paling sih garis-garis ini tuh kayak, ini sangat membantu kalian. Ini kalau di PowerPoint juga ada ya. Kan ada yang nyadar. Ini jadi untuk membantu. Oh ini dia lagi align sama atasnya tuh. Atau ini align sama, kalau di ruler kalian ada pink, berarti dia align sama ruler ya gitu. Atau kayak di tengah
Itu dia akan muncul garis-garis pink gitu, dan ini bisa membantu kalian buat kayak nge-align hal-hal. Tuh, misalnya aku mau di sini. Nah, ini misalnya bulat-bulat ini terserah lah mau diapain. Misalnya mau dibikin garis atau mau dibikin kayak gini. Nah, ini lumayan bagus. Nah, udah aku pindahin aja. Aku mau ini kayak dipindahin bareng caranya itu. Nah, ini kan layernya ellipse 1 copy, ellipse 1 copy 2. Nah, ini aku klik shift. Aku klik dulu yang salah satunya, yang dari paling bawah atau paling atas, klik shift. Terus aku klik paling atas gitu. Nah, kalau gini dia akan bisa di move bareng-bareng, atau kalian bisa group, klik Ctrl G. Dia akan bikin grup, double klik di tulisan grup 1, bisa di rename. Tuh. Nah, aku mau ungroup aja. Terus ini misalnya aku taruh sini. Ini kayak gini udah looks better gitu kan dari yang tadi kayak berantakan, dan kayak informasi yang disampaikan tuh apa sih, kayak gak ngeh gitu kita. Kalau kayak gini kita langsung kayak, oh dia lagi ngomongin so excited to see you. Misalnya ini tuh adalah logo dari barangnya atau apa. Tuh. Nah, habis itu ada menurut aku ini masih kurang bagus gitu. Kurang bagus, aku mau ini repetition. Nah, repetition itu adalah menggunakan hal yang sama berkali-kali kan. Untuk sekarang aku yang kepikiran aku mau ganti ini. So excited ini sama kayak tadi yang di sini bisnis ini. Kayak biar lebih satu kesatuan gitu menurut aku. Nah, aku mau ganti ya warnanya warna merah ini aja. Nah, kelihatan bedanya. Langsung kayak ini kayak langsung lebih bareng gitu mereka. Kayak rasanya kayak gitu. Terus habis itu kita mau terapin yang kontras. Nah, kontras itu aku mau coba dua hal, itu di teks sama di gambar. Nah, yang di teks aku mau coba di sini. Soalnya menurut aku ini kayak terlalu headline sama subheadline-nya terlalu mirip itu. Kita lihat ya perbedaannya kalau kita terapin kontras sama enggak terapin kontras. Ini aku mau ganti font weight-nya. Nah, ini bold. Kita cek dulu ya ini tuh apa. Excited itu bold. Berarti ini kita bikin kontras. Kita ganti. Ini tentu kan maunya lebih nggak bold gitu kan ya. Nah, terus nanti sebenarnya akan disebut juga di typography. Tapi aku masuk ke tahu ya sekarang, kalau kayak ada di internet gitu, ada yang kayak kasih tips kalau mau bikin kontras itu lebih bagus kita skip satu weight. Jadi misalnya kalau diurutin ini kan ada condensed light, light, regular, semi bold, bold, extra bold. Jadi skip satu tuh maksudnya jadi dari bold kita maunya kan lebih nggak bold, berarti kan ke atas. Jadi kita skip satu. Jadi kita bukan ke semi bold tapi kita ke regular. Ya kan terlihat lebih bagus. Kita cobain semi bold. Nah, dia kan kelihatannya kayak gitu. Kita bedain sama kalau kita pakainya regular. Nah, lebih bagus yang regular. Lebih kelihatan kontrasnya gitu, kayak kelihatan bedanya. Kalau kalian ngelihat ini langsung kayak pertama pasti lihat yang ini karena ini paling mencolok, langsung ke ini. Jadi dengan alignment dan color segala macam kalian bisa ngatur orang mau ngelihatnya yang mana dulu gitu. Terus aku mau coba kontras
yang gambar. Oh, mau coba kayak gini. Aku pindahin. Nah, aku mau bikin yang ini lebih kecil. Ini cara mengubah size-nya itu klik Ctrl T. Ctrl T, nah dia akan terbentuk kayak kotak gitu. Ini kayak transform namanya. Transform, terus kita tinggal gerak-gerakin yang ini ya. Tapi dia akan kayak merusak bentuknya aslinya kan. Jadi kita klik shift. Shift, langsung dikecilin aja. Nah, ini juga aku mau kecilin. Ctrl T, shift. Nah, aku pindahin sedemikian rupa. Aku geser pakai ini aja, arrow di keyboard. Aku pindahin sedikit mereka semua. Nah, ini langsung beda gitu kan, kayak cara kita ngelihatnya. Misalnya aku yang tadi nih, yang tadi. Nah, ini kalian langsung ngelihatnya kayak oke ini. Habis langsung lihat ini, lihat ini, lihat ini. Kalau aku kayak tadi bikinnya, pasti mata kalian langsung kayak gini gitu, kayak ada movementnya gitu. Atau ini bisa juga disebut namanya efek leading line gitu. Jadi kalian bikin kayak suatu garis cara orang kayak ngelihat gitu. Ya, jadi langsung ayo movementnya kayak gini, masuk ke sini gitu. Nah, ini juga sering dipakai di kayak poster-poster film atau yang lain gitu. Nah, itu tentang layout sama composition. Tuh. Kalau ada yang mau tanya boleh ya. Kalau ada yang bingung atau kayak gimana. Nah, selanjutnya kita lanjut dulu. Oh, yang ketiga. Yang ketiga ini typography. Nah, typography ini ya kayak font gitu, penggunaan font dan macam-macam font dan lain-lain kita akan bahas. Nah, ini tuh kayak sebenarnya nggak terlalu bukan kayak hal yang sangat penting gitu, kayak yang kalau kayak yang ini tuh kayak oke, ini sangat important. Kalau ini tuh enggak banget, maksudnya enggak terlalu sepenting itu menurut aku. Ini juga bisa kayak sebebas itu kok sebenarnya kan desain. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa bikin lebih bagus. Jadi yang pertama, less is more. Ini sama kayak color tadi, kalau menurut aku, dan emang kelihatan kalau pakai font itu lebih baik kalau fontnya dikit aja. Lagian kita juga bisa main sama weight-nya kok gitu. Yang kayak misalnya ini sama ini tuh aku fontnya sama, tapi ini tuh bold, ini tuh enggak. Dan kayak tetap terlihat rapih, bagus gitu. Jangan kayak misalnya bikin poster tuh apa tuh, satu kata tuh beda-beda fontnya semuanya. Kan jadi kayak mau ngapain gitu. Kayak kurang bagus gitu, kurang tepat. Lalu ada hierarki. Hierarki itu kayak tadi ya, ada di layout. Hierarki itu kalau typography itu jadi kita main sama widths-nya. Kayak tadi ya, sebenarnya tadi udah dilakuin di layout tadi, kayak skip away to show contrast. Tuh. Lalu group by using rules. Untuk show consistency. Kayak gini sebenarnya kalau kita lihat lagi sebenarnya kayak gini, ini sama aja kayak di PowerPoint ini udah dilakuin juga gitu. Jadi misalnya ini kan kayak istilahnya judulnya judul keterangan. Group by using rules, misalnya bikin sendiri aja rulesnya kalian mau gimana.
ini yang judulnya aku mau judulnya ini semua bold, lalu keterangannya nggak bold semua. Jadi untuk show consistency dan looks more professional, looks more decent. Itu. Lalu selanjutnya ada types of fonts. Nah ini sebenarnya kalian nggak perlu kayak hafal atau tahu namanya pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang penting kayak pemakaiannya gitu. Nah serif itu yang kayak gini, yang kayak Times New Roman gitu, dan banyak juga yang lain, yang ada kayak stroke gitu, stroke di ujung-ujungnya kayak gini namanya serif. Nah ini tuh kalau dipakai itu biasanya lebih kasih kesan yang tradisional dan biasanya lebih cocok untuk magazine dan newspaper. Itu ada sans serif. Sans serif tuh yang ini yang kita pakai sekarang, ini sans serif, ini sans serif. Kalau kalian perhatiin font-font di HP atau di aplikasi, itu juga di komputer itu pakai sans serif. Karena itu lebih nyaman di mata kalau dia banyak gitu tulisannya, lebih modern, lebih clean. Itu jadi ini yang banyak banget dipakai. Kalau dekoratif itu yang kayak gini, yang macem-macem lah, yang aneh-aneh. Ada kayak lettering, ada yang kayak comic book kayak gini, macam-macam banyak banget gitu kan ya. Baik juga kayak font-font kayak movie yang emang terkenal gitu. Jadi kalau dekoratif ini paling tipsnya jangan pakai kebanyakan. Ya kalian ada acara misalnya kayak tentang temanya Avengers, kan misalnya bikin poster, jangan fontnya Avengers, misalnya font namanya font Avengers, jangan semua fontnya font Avengers gitu dipakai, tapi misalnya judulnya Avengers, tapi keterangan di bawahnya pakai sans serif aja. Oke, bentar ada yang nanya, kamu nanya itu kan kalau yang tipe dekoratif tuh rada alay gitu kan bentukannya, cara milih font lain yang match sama font dekoratif tuh gimana? Sebenarnya biasanya ini sih kayak pakai yang sans serif aja. Kayak sans serif tuh banyak yang cocok kok. Misalnya aku tuh ada beberapa sans serif yang emang cocok buat semua hal. Misalnya ini Futura. Terus yang bagus itu ada Open Sans mana ya? Bebas ini sans serif tapi ini bold untuk judul misalnya. Lalu kayak mana ya? Biasa aku pakai Open Sans, Railway, gitu-gitu yang normal aku pakai gitu sih. Itu uh, sebenarnya nggak susah sih cari font yang match sama itu. Aku juga masih kadang-kadang tuh cari aja di Pinterest gitu. Kalau kalian cari sebenarnya ada. Ya, coba aku mau buka Pinterest. Aku kemarin sempat ngeliat kayak gini. Ya, matching. Nah, nih kayak gini banyak gitu yang bisa kalian coba-cobain aja. Ada yang bagus, ada yang enggak sih. Nah, misalnya kayak gini, ini kayak lumayan bagus. Ini contoh aja ya. Nah, ini misalnya, nih yang ini atasnya, woi, bukan yang itu. Yang mana ya? Sebenarnya nggak ada aturannya gitu sih. Kayak bagaimana cara tone down-nya. Menurut aku jangan dipakai kebanyakan. Nah, ini kayak gini nih bagus kayak gini juga. Ya, pakai sans serif. Menurut aku yang penting kalian pakai ini sih, kayak nggak yang lawanan gitu. Ini juga kayak bagus. Kayak gini juga bagus. Banyak-banyak cari referensi, menurut aku bisa
bisa ini kayak lebih terbiasa gitu sih. Nah, sekarang kita mau cobain nih, kebetulan kita mau cobain pakai dekoratif juga nih sekarang di Photoshop ya. Kita balik ke Photoshop. Balik ke Photoshop ini. Nah, aku mau cobain dulu nih. Jadi aku mau cobain kebetulan lagi ini juga di Hype. Aku mau cobain tulisan sans serif yang aku bilang tadi. Jadi pakai magazine. Nah, aku ada font ini yang ini lihat dia kan ada stroke-stroke kayak gitu kan. Kayak itu sangat terlihat magazine like gitu dan kayak gitu. Coba bedain kalau misalnya aku pakai ini bisa bebas. Ini dia give kayak different impression gitu. Misalnya gantiin kan dibanding ini kayak beda vibe yang dikeluarin gitu. Nah itu sans serif. Nah aku kebetulan juga mau contohinnya pakai dekoratif nih. Mau cobain bikin kayak banget bikin undangan gitu. Nah aku mau cobain pakai dekoratif. Nih contohnya. Wah, ini kan kayak lebay banget. By the way ada satu ini kalau kalian nggak tahu kalau pakai font dekoratif bukan dekoratif ini yang kayak kayak yang kayak diukir-ukir gini tuh kalian kayak huruf caps lock-nya tuh di awal kata aja. Nah, dia kayak gini kan dia kayak apa gitu. Kalau caps nah kayak gini lebih cantik. Tuh, kayak gitu. Nah, aku mau cobain misalnya kayak gini. Ini yang tadi aku bilang yang jelek kalau too much gitu kalau misalnya kalian pakai semuanya dekoratif. Misalnya kayak gini. Dikecilin. Ini kan kayak gitu. Coba kita bayangin kalau kita pakai sans serif. Menurut aku sih ya kalau dekoratif lebih cocok pakai sans serif. Soalnya kok sans serif? Maksudnya ya sans serif. Kalau serif yang ada stroke itu juga rada too much gitu. Kayak kayak apa sih gitu, kayak jelek. Kamu coba pakai ini, Open Sans. Aku sering banget pakai Open Sans. Kayak gini. Nah ini udah too much better kan. Aku mau coba lagi yang lain. Aku mau bikin dia caps lock semua. Jadi selain kayak mainin jenis-jenis fontnya, juga bisa mainin ini ya kayak caps lock, nge-caps lock. Dan itu ada ini juga. Jadi kalau di Photoshop, kalau kalian nggak ada tabnya, kalian bisa search ini di window karakter sama paragraf. Nah ini aku udah ada di sini. Nah paragraf ini buat alignment. Dan kanan kiri ada justify gitu-gitu. Habis itu ada karakter. Karakter ini yang kayak kalau kalian lihat double klik teks ini kan akan muncul hal-hal ini. Kalau lebih lengkapnya di sini. Nah di sini tuh ada namanya kayak ini nama ini kalau yang ini itu untuk nentuin spaces antar baris. Kalau yang VA ini nentuin space antar huruf. Aku mau dijauhin. Kecilin. Coba di zoom. Nah, udah so much better gitu. Jadi nge-pair-nya
bagusnya pakai sans serif, dicari aja yang kayak nggak lawanan gitu, yang nggak kayak lawanan attention gitu, menurut aku sih gitu. Nah, coba aku mau lanjutin pakai yang nunjukin yang tadi yang kontras hierarki. Saya ini kayak siapa namanya? Saya coba uji contoh aja kayak gitu, terus bikin lagi anak ya. Nah, misalnya kalian ngelihat ini, aku jauhin ya. Ini ada tuh zoom, ini zoom in, zoom out, aku zoom out. Kan nggak kelihatan gitu kan, ini kayak kurang kelihatan. Kita coba bikin kontras seperti yang tadi yang skip away. Yang aja hal ini aku bikin bold. Ini regular, aku skip satu. Nah, ke bold. Nah, kayak gini udah lebih kelihatan. Yang ini juga bisa dikecilin aja gitu. Yang lebih rapi, pasang ruler. Nah, by the way, kalau di ruler ini, kalian coba, kalau ada yang belum tahu, bisa geser-geser gini, geser-geser vertikal maupun horizontal, nanti akan ada kayak magnet gitu kayak. Nah, kalau ada magnet itu berarti itu tengahnya. Ya, kalian nggak perlu nyari-nyari gitu. Misalnya ini aku tengahin nih, oh di tengah, ini di tengah. Oke. Nah, kayak gini tuh jadi kayak lebih kelihatan gitu. Itu mau nyampain apa? Oh, ternyata ini yang nikah gitu-gitu. Terus habis itu ini juga misalnya kayak gini kan, kayak dua orang gitu kan. Dengan kalian pakai aturan yang sama, misalnya ini orang, nama orang, ini di bold, ini keterangannya nggak di bold, itu akan kayak nunjukin informasi dengan tepat gitu, dan orang akan nyampai kayak bacanya, oh gitu, langsung ngeh gitu, pasti ya. Itu untuk typography. Lagi kayak typography itu. Ih, tadi udah ini nggak ngerti yang milih font itu belum. Aku ada contoh satu lagi tadi kelupaan untuk yang layout ini. Oke, sebentar. Kalau ada yang mau nanya aja ya. Atau masih bingung gimana? Ini aku kelupaan tadi, aku jadi udah nyiapin satu contoh lagi yang aku sebenarnya lihatnya di internet juga, di YouTube, dan aku kayak wow gitu sih pas ngelihatnya, jadi aku mau sharing. Ini bisa mengubah cara kita ngelihat gambar, cuman mainin kontras. Kontras tadi yang disebut berkali-kali itu penting. Kalau kalian ngeliat gini itu kan ini cuman kayak oke, hewan ada dua hewan kelar gitu kan. Nah, kita akan main kontras, jadi kita gedein sama kita main size sama color. Yang ini aku mau coba yang wolf ini aku gedein. Oke. Nah, udah kelihatan kan bedanya. Nah, ini cuman aku gedein langsung kayak bedanya cuma aku gedein sama aku kecilin, dia langsung bercerita gitu. Nah, itu kayak powerful itu visual. Terus juga bisa ini mungkin warnanya kurang tepat. Aku mau kasih warna. Ini kayak tadi yang color overlay, masih ingat klik blending option. Terus color overlay.
start overlay. Nah, ini ya aku udah pilih. Ini kayak warnanya pilih lebih light. Nah, udah langsung bercerita gitu. Dengan dia mainin kontras doang. Kita sama kontras ini lebih besar, ini lebih kecil, ini warna lebih mencolok, ini warna lebih terang. Itu langsung dapat cerita gitu. Itu menurut aku menarik dan cocok untuk di-share. Tuh. Oke. Terus kita udah masuk ke bagian terakhir. Tips and tricks. Ini beberapa tips and tricks aja yang menurut aku cocok untuk di-share. Soalnya kebanyakan sekarang itu kan bikin desain untuk Instagram gitu ya. Jadi ini ada, kalau ada yang belum tahu, ini harus banget tahu. Ini ada size Instagram dan itu berbeda-beda. Ini kayak post itu kan ada yang 1:1, 4:5. Nah, jadi ada pixelnya di sini. Ukurannya berapa. Ini kayak jangan sampai salah ukuran gitu. Dan ini kalau untuk story, ini penting juga ada. Jadi kalian save di atas sama di bawah itu namanya save zone. Karena dia akan ada tulisan di atas bawah. Jadi kalian kalau tulis sesuatu atau taruh sesuatu gitu nggak bakal kelihatan. Itu penting ya, kayak yang tadi readability bacaan. Kalau ada yang belum tahu, caranya kayak gini. Klik file, new. Nah, ini dia tuh langsung kalian bisa ini tulis di sini mau berapa. Nah, aku udah ada di sini yang biasa. Ini adalah 1:1 Instagram. 1080 pixel. Nah, langsung create. Nah, kayak gitu. Terus habis itu kalau ada yang belum tahu, aku juga mau sharing ini. Kan sering bikin ini kan feeds gitu ya. Feeds itu ada yang mau serow-nya nyambung, mau 3 row nyambung, atau mau bikin Instagram post yang slide gitu, yang slide banyak gitu, itu gimana sih bikinnya? Itu sesuai sama ukuran ini, kita hitung aja maunya berapa. Misalnya 1 row nih, berarti kan 1080, terus yang samping ke panjangnya itu kan 1080 kali 3, berarti 3240. Udah ada di sini 3240 kali 1080, ini berarti kan bikin buat 3 row. Nah, saya create. Nah, terus ada ini aku juga dapat dari teman aku, kalau misalnya jadi kalau dulu tuh aku suka bikin aja panjang, habis itu aku potong sendiri di aplikasi Grid gitu di HP, dan ternyata nggak perlu kayak gitu kalau misalnya ada yang masih kayak gitu. Ternyata di sini tuh di Photoshopnya ada bikin sendiri. Kita klik ini view new guide layout. Nah, ini tuh kayak kalian mau bagi jadi berapa bagian gitu. Ini kan kita 3 bagian kan, ya ini numbernya 3, ini aja nih ganti number ya. Nah, kalian nggak perlu potong sendiri, jadi tinggal klik ini. Jadi di kiri itu ada slice tool. Kalau saya nggak ada slice tool, biasa dia crop tool. Kalian tinggal hold, terus dia akan ke slice tool. Nah, dari slice tool ini untuk nge-slice, dia akan nge-slice sesuai dengan garis-garis guides yang udah dibikin. Jadi kalau misalnya hati-hati saya kalian tadi kayak mau lihat tengahnya, kalian bikin garis lain, itu di kesamping dulu gitu ya. Ini slice tool, slice from guides. Ini diklik, nah dia udah kebagi di 1, 2, 3. Kalian tinggal file, save, bukan save as, salah. Export, save for web legacy. Udah, tinggal klik save. Nanti dia akan bikin satu folder sendiri dan isinya ini. Dan ada tulisannya ini 1, 2, 3 gitu. Jadi kalian kayak nggak mungkin salah postnya gitu. Balik atau gimana. Terus beberapa tips lagi itu
eh mau ingetin kalau misalnya masih ada yang nge-save as JPG, itu jangan save as JPG lagi, save as PNG. Ini save as PNG, soalnya jauh gitu kualitinya. Apalagi ini aku konteksnya mau di Instagram ya, ataupun mau post ke lain gitu ya. Itu akan jauh lebih jernih kalau kalian save as PNG. Dan jangan lupa jangan langsung share ke lain. Aku biasanya karena aku sangat sayang sama kualitinya itu, aku upload ke Drive, baru dari Drive aku biasanya save ke HP, baru aku post. Karena itu sayang gitu, kualitasnya jadi menurun, kalian udah bikin capek-capek gitu ya. Itu penting. Habis itu satu lagi, ini yang aslinya aku juga baru tahu baru-baru ini. Ini ya, yang ini tulisan. Nah, kalau misalnya dari tadi ngeliat ini apa sih AA? Nah, ini tuh ternyata ini penting. Aku juga baru tahu beberapa lama gitu. Ini, kalian kalau mau nge-save as, mau nge-export, make sure ini tuh smooth. Jangan yang strong atau yang lain itu, soalnya pas kalian lihat hasilnya tuh ternyata pas kalian zoom itu bisa jadi kayak nggak smooth gitu, kayak kresek-kresek gitu, kayak pixelated gitu. Jadi itu penting, namanya anti alias. Tinggal di sini aja, di select, terus di ini dipilihnya smooth. Tuh. Terus, oke. Ini terakhir dari aku tips and trick. Kalau ada yang mau nanya boleh tanya. Nah, jadi aku mau share cara biasanya aku bikin desain tuh gimana. Aku sering banget pakai Pinterest. Nah, dari Pinterest ini kalau misalnya ada yang belum pakai Pinterest, boleh pakai mulai dari sekarang. Soalnya ini sangat-sangat membantu kalian bikin mood board. Bikin mood boardnya kalian nggak perlu capek-capek, dia udah bikinin buat kalian. Misalnya, saya ini kan banyak banget ya. Misalnya aku pengen bikin style yang kayak gimana. Misalnya aku pengen bikin style kayak gini. Oke, mau bikin style kayak gini, tinggal aku bikin aja breadboard. Bikin namanya mau apa, serah. Bikin namanya, ini juga by the way bisa, misalnya aku bikin ya baru ya. Misalnya kayak bikin gitu. Nah, misalnya kalian itu gawenya bareng, kayak divisi atau gimana. Nah, ini tuh bisa di-share sama orang. Ini, invite kolaborator. Ini kalian bisa share, mau share ke siapa. Nanti dia itu bisa akses ini, bisa ngepin-pin, ini yang pengen ngepin ya, ngepin hal-hal juga gitu, kayak jadi kayak brainstorming mood board bareng. Terus kalian tuh nggak perlu kayak nyari-nyari sendiri, soalnya kalian kalau saya udah ngepin satu, ada namanya more ideas. Nah, ini tuh udah langsung dia di Pinterest langsung nyiapin hal-hal yang serupa. Kalian tinggal save, langsung udah kelar, lihat yang kalian suka, langsung lihat, oh oke, berarti gue mau bikin desain yang kayak gini, moodnya kayak gini, cara visualnya, penyampaiannya, oke, ini pakai warna-warna, pakai texture, pakai kayak berwarna, transparent, tulisannya bold, gitu-gitu. Kayak style apa sih harus di-apply untuk mencapai kayak gini visual yang dimauin gitu. Nah, kayak gitu. Jadi aku sering banget kayak gitu, aku di Pinterest banyak banget boards-nya buat ideas-ideas gitu nih. Dan juga kalau dari color palette, aku juga suka aku lebih sering ini sih ngepick, jadi nge-save dari salah satu gambar gitu, langsung aku pick. Nah, misalnya misalnya dari contoh gambar yang tadi ini, nah, aku mau bikin color palette dari gambar ini misalnya, contoh aja.
ya udah aku pick aja, aku pick. Ini ya pick. Nah, bikin rectangle, rectangle, terus mau warna yang lain lagi, misalnya kayak gitu. Jadi kalian bikin color palette aja sendiri gitu. Ini belum keganti. Nah, kayak gitu misalnya. Jadi kayak jangan takut, gampang kok. Oke. Oke, sebenarnya udah yang aku mau sampaikan itu aja. Ada yang mau bertanya atau apa boleh? Ya udah. Oke, makasih banyak Jessica atas insight-insight barunya nih. Jadinya ini karena tadi penjelasannya udah jelas juga dan juga udah lengkap. Mungkin kalau ada yang mau bertanya gitu, mungkin bisa lebih nanya ke tips and trick juga gitu ya. Bisa langsung buka open mic aja gitu. Apalagi khususnya divisi desain nih yang sebentar lagi kan acara kita memulai nih. Acara MBC kita. Sok aja. Oke. Kayaknya ada yang mau nanya nih kira-kira. Atau mungkin tadi udah jelas gitu pertanyaannya tadi ya. Oke, mungkin karena gak ada yang nanya, aku hitung aja sampai 5 ya. Kalau nggak ada, kita tutup aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, makasih banyak Jessica udah nyempetin waktunya. Mungkin 1,5 jam gini ya. Makasih banyak yang udah dari LFM juga nih yang udah ngasih kesempatan kita untuk belajar tentang desain sama Photoshop. Makasih banyak ya Jess. Ya, makasih juga kesempatannya. Keren. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Yuk, makasih banyak. Oke, thank you.